Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi sama saya, Fadli si host kece badai yang selalu bikin hari-hari kamu jadi lebih berwarna. Tapi kali ini kita nggak cuma mau bikin warna, kita juga mau ngobrolin soal kegelapan. Tapi tenang, bukan gelap masa depannya, tapi gelap beneran, tawa ringan. Fadli, sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu dulu nih, buat kalian yang pengen tahu lebih banyak tentang dunia tunanetra, jangan lupa follow channel YouTube kita di Cerita Netra. Di sana, kalian bisa lihat video-video inspiratif dari teman-teman tunanetra. Ada juga akun TikTok kita, Cerita Netra, yang isinya video-video lucu dan informatif tentang kehidupan sehari-hari teman-teman tunanetra. Jangan lupa di-follow ya, biar nggak ketinggalan musik transisi singkat. Fadli, nah, episode kali ini spesial banget, karena kita mau bahas satu pertanyaan yang mungkin belum pernah kepikiran sama kalian. Apakah semua teman-teman tunanetra kita itu berani sama gelap? Penasaran kan? Makanya, dengerin terus obrolan tanpa batas, musik transisi singkat. Fadli, sebagai kata sambutan, saya punya pantun nih buat kalian semua. Ke Bandung naik kereta, jangan lupa beli oleh-oleh. Selamat datang di Cerita Netra. Semoga obrolan ini bikin kita makin soleh, tawa ringan. Fadli, oke, di studio udah ada tamu-tamu spesial yang siap nemenin kita ngulik soal ini. Yang pertama, ada Bang Setiabudi, seorang ilmuwan yang bakal jelasin dari sisi ilmiahnya. Bang Setiabudi, kumaha Damang? Setiabudi, alhamdulillah, Damang. Bang Fadli, siap memberikan pencerahan ilmiah. Fadli, siap. Terus, ada juga Pak Riki, seorang psikolog yang udah malang melintang memahami jiwa-jiwa teman-teman tunanetra. Pak Riki, apa kabar? Riki, baik. Bang Fadli, senang bisa berbagi di sini. Fadli, sama-sama, Pak. Nah, yang terakhir, ini dia yang paling penting, ada Kang Fajar, seorang narasumber tunanetra yang bakal cerita langsung pengalamannya. Kang Fajar, siap berbagi? Fajar, siap. Bang Fadli, semoga obrolan kita bisa bermanfaat. Fadli, amin. Tapi tunggu dulu, ada satu lagi kejutan. Kita juga kedatangan Kang Sarif, seorang aktivis pejuang hak-hak tunanetra yang super keren. Kang Sarif, apa yang mau diperjuangkan hari ini? Sarif, hari ini, kita perjuangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia tunanetra. Fadli, mantap. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai obrolannya. Bang Setiabudi, sebagai ilmuwan, bisa jelasin nggak sih, kenapa ada tunanetra yang justru takut sama gelap? Kan aneh ya? Gue Bang Setiabudi, sebetulnya tidak aneh, Bang Fadli. Secara ilmiah, otak kita itu memproses informasi bukan hanya dari mata. Ada indera lain, seperti pendengaran, peraba, penciuman, yang juga berperan penting bagi tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan atau yang dulunya pernah melihat. Kegelapan total bisa jadi justru menghilangkan kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi dari lingkungan sekitar. Ini seperti kita tiba-tiba kehilangan salah satu indera yang biasa kita andalkan. Fadli, oh, jadi gitu ya, ibaratnya kayak kita lagi nyetir, terus tiba-tiba banyak kempes. Pasti kaget kan? Nah, kalau dari sisi psikologi, gimana nih, Pak Riki? Apa ada faktor lain yang bikin teman-teman tunanetra takut sama gelap? Riki, betul, Bang Fadli. Selain faktor hilangnya informasi visual, ada juga faktor psikologis yang berperan. Misalnya, pengalaman traumatis di masa lalu yang terjadi dalam kondisi gelap, atau rasa cemas yang berlebihan karena merasa tidak berdaya dalam kegelapan. Selain itu, penting juga untuk diingat bahwa setiap individu itu unik. Ada yang memang terlahir dengan rasa takut pada kegelapan, ada juga yang baru mengalaminya setelah kehilangan penglihatan. Fadli, wah, dalam banget. Pak, Kang Fajar, sebagai seorang tunanetra, bisa cerita nggak sih, apa yang Kang Fajar rasain tentang kegelapan? Apakah kegelapan itu selalu sama? Fajar, buat saya, kegelapan itu nggak selalu sama, Bang Fadli. Ada kegelapan yang nyaman, kayak waktu saya lagi istirahat di kamar. Tapi, ada juga kegelapan yang bikin saya nggak nyaman, misalnya waktu lagi jalan di tempat yang saya belum kenal. Rasanya kayak ada sesuatu yang mengintai, meskipun saya tahu itu cuma perasaan saya aja. Fadli, jadi ada gradasinya gitu ya, kan? Menarik. Nah, Kang Sarif, sebagai aktivis, sering gak sih dengar cerita dari teman-teman tunanetra yang punya masalah sama ketakutan ini? Dan apa yang biasanya Kang Sarif lakuin? Sarif, sering banget, Bang Fadli. Bahkan, ini jadi salah satu isu yang sering kami bahas di komunitas. Biasanya, kami coba memberikan dukungan emosional, saling berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama. Misalnya, kami mengadakan pelatihan orientasi dan mobilitas, atau membuat program pendampingan untuk teman-teman yang merasa cemas saat berada di tempat baru. Fadli, wah, keren banget. Jadi, nggak cuma berjuang di jalanan, tapi juga berjuang buat kesehatan mental ya. Nah, buat pendengar setia obrolan tanpa batas, apa nih pesan yang pengen kalian sampaikan tentang isu ini? Setiabudi, pesan saya, jangan pernah meremehkan ketakutan seseorang.
meskipun kita merasa itu tidak masuk akal. Setiap orang punya pengalaman dan perspektif yang berbeda. Ricky, penting untuk diingat bahwa rasa takut itu wajar. Jangan dipendam, tapi coba cari bantuan atau dukungan dari orang-orang terdekat. Fajar, buat teman-teman tunanetra yang merasa takut sama gelap, jangan merasa sendirian. Ada banyak orang yang siap membantu dan mendukung kalian. Sarif, mari kita ciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang, tanpa terkecuali. Padli, mantap, benar-benar obrolan yang membuka mata dan hati kita semua. Iya, ada satu lagi nih yang penting. Slogan kita hari ini adalah, kalau nggak nabrak, nggak tunanetra. Jadi, buat teman-teman tunanetra, jangan takut buat eksplorasi dunia ini ya, tawa ringan. Padli, nah, sekarang kita mau kasih sedikit edukasi nih. Gimana sih caranya nolong teman-teman tunanetra buat jalan? Kang Sarif, bisa bantu jelasin? Sarif, tentu, Bang Padli. Yang pertama, tawarkan bantuan dengan sopan. Jangan langsung menarik atau mendorong mereka. Tanyakan, apakah Anda membutuhkan bantuan untuk menyeberang jalan? Atau apakah Anda ingin saya membantu menunjukkan arah? Kalau mereka menerima bantuan, biarkan mereka memegang lengan Anda di atas siku. Jangan menarik mereka, tapi biarkan mereka mengikuti gerakan Anda. Saat berjalan, berikan informasi tentang lingkungan sekitar. Seperti di depan ada tangga atau kita akan belok kanan. Dengan begitu, mereka bisa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Padli, wah, jelas banget. Jadi, intinya adalah komunikasi dan kesabarannya. Nah, selain itu, ada juga adab-adab yang perlu kita perhatikan saat berinteraksi dengan teman-teman tunanetra. Misalnya, jangan menggunakan kata-kata yang merendahkan atau mengejek kondisi mereka. Jangan juga menyentuh atau memindahkan tongkat mereka tanpa izin. Ingat, tongkat itu adalah mata mereka. Padli, oke. Obrolan kita makin seru nih, tapi sebelum kita akhiri, saya mau bacain puisi dulu nih buat kalian semua. Di balik gelap, ada cahaya. Di balik keterbatasan, ada kekuatan. Jangan biarkan ketakutan menguasai diri, tapi jadikan ia sebagai motivasi untuk terus berlari. Musik lembut mengalun. Padli, dan sebagai penutup, saya punya pantun lagi nih. Beli mangga di pasar baru, rasanya manis bikin lagi. Jangan lupa follow Cerita Netraya, biar hidupmu makin asyik dan penuh berkah. Tawa ringan. Padli, terima kasih banyak buat Bang Setiabudi, Pak Ricky, Kang Fajar, dan Kang Sarif yang udah berbagi ilmunya di sini. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa follow channel YouTube dan TikTok Cerita Netraya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.